Lihat kamu tidur. Aku baca cerita aja mau. Boleh. Aku baca cerita. Pada suatu hari di satu kerajaan namanya Jakarta ada putri yang tidak bisa tidur. Nama Dina. Selamat tidur, Rama. Tidur Dina. Ya, adegan tadi adalah adegan di mana peran utama dalam cerita ini melakukan sesuatu yang sesuai dengan judul film ini, yaitu sleep call. Saat dunia tak lagi menyenangkan, mereka yang tidak memiliki pegangan akan lari meninggalkan semua harapan menuju dunia maya yang sepertinya menyenangkan. Oke guys, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas filmnya. Film berjudul Sleep Call ini disutradarai oleh Fajar Nugros, ditulis oleh Fajar Nugros dan Hussein M. Atmojo. Film ini rilis pertama kali di bioskop pada tanggal 7 September 2023. Genre film ini adalah drama thriller misteri yang tidak cocok ditonton untuk anak di bawah umur. Durasi film ini 100 menit. Film Sleep Call berhasil menjadi nominasi film cerita panjang terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2023. Film Sleep Call bercerita tentang Dina yang pernah bersinar sebagai seorang pramugari, kini terjerumus dalam dunia gelap perusahaan pinjaman daring ilegal untuk melunasi utang yang menghantuinya. Di tengah kesepian dan beratnya beban hutang, Dina menemukan sedikit cahaya dalam kegelapan melalui sleep call di sebuah aplikasi kencan. Namun, kegelapan mulai memadamkan percikan cahaya itu ketika Dina terjebak dalam belitan hubungan adiktif bersama Rama, sosok asing yang mempesona namun penuh teka-teki yang ia temui dari aplikasi tersebut. Semakin Dina terlibat, semakin ia menyadari bahwa cintanya kepada Rama justru membawa hidupnya ke sebuah situasi yang rumit. Dan, ketika keadaan sudah tak terkendali, ada nyawa yang terenggut dan misteri yang tertinggal. Mari kita bahas beberapa tokoh dalam film ini. Dina. Dina merupakan tokoh utama dalam film ini. Dina terjebak dalam suatu masalah dalam kehidupannya. Sebelumnya, Dina memiliki profesi sebagai pramugari, namun saat ini dia hanya seorang karyawan perusahaan pinjaman online ilegal. Banyak masalah yang datang ke hidup Dina, sehingga dirinya merasa sangat frustasi menjalani hidup. Mulai dari kondisi ibunya yang mengalami gangguan jiwa sampai memiliki bos manipulatif yang ingin menjalin hubungan dengannya. Semua masalah tersebut semakin menumpuk dalam pikirannya, bahkan membuat Dina merasa putus asa. Namun dalam kondisi terpuruknya itu, hadirlah sosok Rama dalam kehidupan Dina yang selalu menghiburnya. Rama merupakan seorang pria yang ditemui Dina dan hadir melalui sleep call setiap harinya, agar hidupnya lebih aman dan dicintai. Rama menemani setiap malam Dina untuk melupakan semua beban dalam kehidupannya. Semua kisah Dina diceritakan kepada Rama hingga Rama menjadi tahu semua hal tentang Dina. Bayu adalah manajer di tempat Dina bekerja. Manajer yang sangat patuh pada atasannya. Manajer yang setiap hari meminta kepada karyawannya untuk selalu memenuhi target perusahaan. Diam-diam ia menyukai Dina, namun selalu ditolak olehnya. Tommy adalah direktur sekaligus pemilik perusahaan tempat Dina bekerja. Demi melunasi hutang-hutang Dina, Tommy membantu dengan memberikan pekerjaan kepada Dina agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun dari semua bala bantuan yang diberikan ada harga yang harus dibayar oleh Dina. Oke, setelah kita bahas terkait tokoh-tokoh dalam film ini, sekarang mari kita bahas filmnya sendiri. Dari semua film yang bergenre thriller misteri seperti ini selalu ada cerita kelam dan luka mendalam yang melatar belakangi. Trauma masa kecil akibat kekerasan dalam rumah tangga membuat ibunya menjadi gila. Impiannya tentang pramugari ia buang karena ia terlilit hutang pinjol untuk membayar biaya pengobatan ibunya di rumah sakit jiwa. Hutang yang kian menumpuk membuatnya putus asa. Hingga akhirnya ia terpaksa harus bekerja di perusahaan pinjol tersebut demi melunasi hutangnya. Semakin bekerja di perusahaan tersebut semakin ia paham bahwa ini semua bertolak belakang dengan hati nuraninya. Ditambah lagi bosnya malah memanfaatkan untuk memuaskan nafsu bejatnya. Semua masalah serasa semakin bertumpuk. Hingga ia merasa jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah di dunia nyata adalah berbahagia di dunia maya.
Detail-detail menarik dalam film ini muncul dari skenarionya yang dirasa pas membangun cerita. Ceritanya itu sendiri sesungguhnya menarik, hanya saja jika kita sudah biasa dengan genre seperti ini tidak cukup sulit untuk menebak seluruh jalan cerita dalam filmnya. Yang spesial di film ini menurut saya justru adalah dark jokes-nya. Luar biasa sakit tapi bikin tertawa. Ini kisah cinta. Ya, apa yang kalian lihat ini Yang adalah menanti scene paling Rama menarik untuk dalam film ini. menjemputnya. Cerna kata-katanya maka kalian akan dari paham kurungan apa dunia maksud dan Rahwana. pesan apa yang ingin disampaikan Iblis dalam yang film penuh ini. jebakan cinta. Suster di rumah sakit jiwa yang bercerita tentang Rama dan Sinta. Sungguh pemilihan scene yang luar biasa dari Fajar Nugros. Sinematografi dalam film ini cukup keren. Sudut gambar yang diambil tidak monoton dan membuat suasana hidup. Dalam setiap detail scene selalu ada petunjuk yang ingin disampaikan. Suasana dalam scene serta gradasi warnanya membuat kita membayangkan apa yang sebenarnya tokoh utama ini rasakan. Kesimpulannya, film ini meminta penonton untuk diajak merasakan penderitaan sang tokoh utama yang bertubi-tubi dan tiada henti. Hingga akhirnya ia pergi dari dunia nyata menuju dunia maya yang indah dan membahagiakan. Namun justru itu pangkal dari masalah sesungguhnya dalam film ini. Film keren garapan Fajar Nugros yang sangat bagus. Skor dari saya untuk film ini adalah 8 dari 10. Film yang sungguh menyakitkan. Sangat direkomendasikan untuk para pecinta film drama thriller misteri yang cukup menguras emosi. Oke, sekian dulu review film kali ini. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.